Sekarang coba kita lihat dari sisi pengisian alumni ya. Di sini ada rekan saya Mbak Nova akan demokan bagaimana cara, ini sama-sama kita demokan bagaimana cara mengisi alumni. Ini sengaja memang kita lakukan di lokal karena kami tidak punya akses ke NIK ataupun NISN oleh siswa. Kalau satuan pendidikan yang tadi itu saya pinjam punya teman saya yang ada di Sanger ya, Sanger Talaut. Jadi saya punya aksesnya, tapi itu pun saya hapus sesudah demo ini. Nah, kalau NISN itu bisa langsung, atau NIK harus dari alumninya langsung, tidak bisa kami isikan karena kami tidak punya akses. Ini sudah production ya, jadi sudah di. Nah, ini contoh ya, dia login pakai apa namanya NIK, tinggal mulai saja survei, klik mulai survei. Nah, ini bisa diperhatikan ya, step 1 data lulusan, step 2 detail aktivitas, kemudian step 3 umpan balik. Nah, detail aktivitasnya belum terkategorisasi, belum terklaster dia masuk kemana, karena memang di form 1 ini harus melengkapi dulu yang bagian bawah ini, yang update data pribadi. Nah, ini yang ditanyakan cuma status perkawinan, tempat tinggal sekarang, itu saja. Sedangkan data lain sebenarnya udah dari Dapodi, kecuali dia mau mengedit nomor WhatsApp atau email, itu bisa dilakukan. Tetapi pengisiannya tidak banyak, hanya update data pribadi. Kemudian untuk aktivitas lulusan ini kalau diperhatikan ada 2 soal ya, yang standar nanti, tapi dia beranak. Kalau dia jawab nanti akan mengeluarkan beberapa soal tambahan sesuai dengan apa yang dia jawab. Nah, soal-soal ini contoh ya, di sini ya dia jawab, coba ke atas sedikit, ke atas sedikit lagi ya, dari awal dari soalnya, ke atas sedikit, no. Nah, ini apakah Anda sedang melanjutkan studi? Dia jawab tidak. Nah, artinya nanti ini tidak akan mungkin diarahkan untuk pertanyaan bagi siswa tersebut masuk ke klaster sedang melanjutkan studi. Dan soal-soal berikutnya ini sebenarnya untuk menentukan apakah dia masuk ke sedang bekerja atau sedang berwirausaha atau sedang menganggur misalnya, seperti itu. Nah, ini otomatis ketika simpan, coba disimpan. Nah, ini sistem itu otomatis mengklasifikasi dia masuk ke lulusan yang bekerja ini ya, otomatis ya. Jadi form yang ditampilkan adalah form 1.3. Nah, ini dia tinggal mengisi pertanyaan sesuai dengan kerjaan yang dia lakukan. Misalnya di mana, berapa lama dia menunggu, kemudian di mana tempat dia bekerja. Kalau di dalam negeri nanti ada pilihan provinsi, kabupaten. Kalau luar negeri nanti pilih negara gitu ya. Ya, pilih dalam negeri. Oke, kemudian nanti ada berapa bulan, sudah berapa lama dia bekerja ini dalam bulan, kemudian berapa jam dia bekerja. Kalau di bawah 35 nanti pertanyaan di bawah ini juga berubah. Nah, ini juga otomatis ya, untuk UMP ini sudah menyesuaikan dengan database UMP terbaru di tiap masing-masing provinsi. Nah, misalnya ini berarti kan UMP, coba lihat ke atas lagi tadi, karena dia pilih dia bekerja di Provinsi Aceh, maka UMP yang keluar itu otomatis yang ini ya, yang di step ketiga ini 3 juta sekian. Coba ganti Jakarta atau Banten lah ya, Banten. Nah, ini otomatis berubah ya. Jadi UMP ini kenapa kita bikin range, karena kalau yang tahun lalu itu kita kasih isian itu banyak yang ngaco ngisinya. Jadi sekarang kita bikin range saja supaya lebih mudah untuk dianalisa gitu ya. Next lagi ya, ini jadi inti dari kuesioner tracernya yang berhubungan dengan alumni tersebut sebenarnya ada di step 2 ini ya, di step 2 ini, karena ini terkait dengan dia analisa dia kenapa dia bekerja, seperti apa pekerjaannya. Nah, itu ada di step 2 ini. Simpan. Oke, ini ya, terakhir step 3. Step 3 itu lebih banyak ke skala Likert ya. Jadi tentang kepuasan, misalnya tentang bagaimana skill tingkat
skill yang diajarkan di SMK, kemudian kepuasan Anda misalnya terhadap jadi hal-hal yang berhubungan dengan yang bisa diukur ya, pengukurannya itu sangat baik dan sampai sangat tidak baik dan seterusnya seperti itu. Jadi tinggal dibaca saja. Kalau siswa sih harusnya udah familiar ya. Nah ini kalau ada kompetensi dia bisa nambah, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Jadi ini kita berikan opsi supaya dia bisa menambah beberapa kompetensi. Ya, ini bagaimana manfaat hasil belajar SMK di pekerjaan sekarang, itu bentuknya sekaligus ya. Jadi ini walaupun dia tidak isi nanti otomatis bisa disimpan ya. Cuma kalau yang lalu itu harus salah satu tidak bisa diisi, itu nggak bisa disimpan. Ya disimpan. Jadi untuk alumni itu tidak terlalu susah ya harusnya, karena kami ukur setiap alumni itu rata-rata pengisian di aplikasi itu sekitar 5-10 menit paling lama. Ada rata-rata ada dari 7 menit. Jadi tidak terlalu susah sebenarnya, apalagi formnya itu form yang kedua itu pendek ya. Nah jadi enggak ada alasan lagi wah ini pertanyaannya panjang dan sebagainya seperti yang tahun lalu. Harusnya ini sudah memudahkan dari sisi alumni.